Selamat malam semuanya. Kita mulai kelas kita pada malam hari ini dengan membacakan Namo Tassa 3 kali bersama-sama ya. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Sedih bantu semuanya. Kita mulai pelajaran kita pada malam hari ini. Saya ingin memulai dengan ada beberapa koreksi dan yang saya temui ya. Jadi saya juga belum melihat secara keseluruhan. Saya baru hanya melihat sekilas saja. Jadi yang mungkin sudah mendapatkan buku boleh langsung diikuti. Bagi yang belum tapi sudah memesan bukunya, mohon ditulis dulu di kertas ya. Nanti pada saat bukunya tiba tolong diperbaiki ya. Jadi pertama itu di halaman 183. Di halaman 183 sini nah, di sini kelihatan, sebentar saya share screen dulu ya. Iya, pokoknya kosong. Saya belum dikasih izin untuk share screen. Silakan Pak Pranoto mungkin bisa bantu. Sebentar saya lihat, kami sedang, sudah saya lihat harusnya. Silakan saya lihat. Sudah ya? Ya. Oke. Sebentar ya. Sudah kelihatan ya? Sudah saya lihat. Nah, di sini di halaman 183 ini karena mungkin posisi margin itu berubah ya. Jadi harusnya no di sini adanya posisinya di jamak. Ya, yang no di sini juga adanya posisinya di jamak. Ya, jadi pindah posisi ke yang jamak di sini. Ya, itu satu. Kemudian yang kedua itu 251. Di halaman 251. Di sini rotetnya nah, di sini diperhatikan di sebelah sini ditambahkan gacanti. Ya, halaman 251 di sini untuk yang jamaknya, untuk yang objeknya ditambahkan gacanti. Untuk tabel ini jangan dipusingin dulu, ya. Kalau mau di buku ini silahkan dilihat-lihat sampai halaman terakhir boleh. Tapi khusus untuk tabel ini supaya nggak bingung, tunggu sampai pelajaran 21. Nanti di pelajaran 21 saya akan terangkan untuk tabel yang ini, ya. Tabel yang ini juga sebenarnya di Pali Primer tidak dipakai, tapi saya memberikan ini supaya Bapak Ibu satu hari pada saat membaca Tipitaka itu akan lebih mudah, ya. Tapi jangan dilihat dulu, tunggu sampai pelajaran 21 nanti saya akan jelaskan supaya nggak bingung, ya. Kemudian 253.
253 di sini untuk yang posisi ablatif, no-nya dihilangkan. Ya, begitu juga dengan wo. Jadi di sini untuk ablatif tidak ada form yang no ataupun wo. Jadi ablatif untuk yang jamak di sini hanya satu, di sini juga satu. Kemudian halaman 203. Halaman 203. Nah, di sini ini sebenarnya di sini n titik atas kan, kakak gaganga. Tapi ternyata dia di sini ada salah ketik. Saya nggak ngerti fontnya kenapa bisa berubah, tapi seharusnya tetap menggunakan n titik atas bulik. Ya, jadi karakter ini itu bukanlah suatu karakter Pali. Kemungkinan saya takutnya juga di tengah-tengah juga ada yang salah seperti itu, karena ini kemungkinan dari sisi bentuk hurufnya yang digunakan oleh bagian percetakan, ya. Jadi nanti sambil berjalan kita akan temui lagi kira-kira apa lagi yang perlu diperbaiki. Jadi hari ini saya hanya memberikan koreksi seperti itu untuk buku yang ini, ya. Terus hari ini saya akan mulai lagi dengan presentasi dulu ya, karena saya tidak tahu sampai berapa lama nanti untuk menjawab soal-soalnya. Jadi saya mulai untuk menjelaskan untuk pelajaran ke-15 terlebih dahulu. Karena pelajaran ke-15 juga tidaklah susah ya. Saya bilang yang paling susah itu untuk sampai sekarang itu masih pelajaran 11. Pelajaran ke sini ini tidaklah terlalu susah ya, harusnya bisa diikuti. Oke, jadi kita mulai dulu ke presentasi saya. Oke. Kalau kayak gini kelihatan apanya ya, Lausul ya? Yang tadi saya lihat masih yang buku bahasa Indonesia itu ya. Oh, masih tetap kelihatan yang itu ya? Iya, yang buku Pali primernya ya? Iya, betul saya lihat. Oke. Ya, kalau ini udah kelihatan presentasinya ya? Ya, sudah saya lihat. Oke. Kelihatan jelas nggak atau mau digedein lagi ya? Mungkin di slideshow aja saya lihat, di display aja. Ya, slideshow. Ya. Oke. Jadi di sini saya mau menerangkan dulu untuk pelajaran 15. Pelajaran 15 itu kita mempelajari yang namanya optatif, ya, optatif. Kalau di buku itu diterangkan bahwa optatif terutama menyatakan kemungkinan dan nasihat. Dan gagasan-gagasan seperti yang disampaikan dengan jika, mungkin, seandainya, dan lain-lain. Ini dibentuknya dengan menambahkan ea, ya. Jadi nanti kalau di buku bisa dilihat contohnya, tapi yang saya ingin tegaskan adalah jangan bingung, tetap akhirannya saja kita kenali. Ya, karena kan kita sudah belajar untuk awalan, akar kata kerja, sisipan. Nah, akhiran ea itu untuk orang ketiga, tunggal, eyung, ketiga jamak, easi, ya perhatikan di sini panjang, ya biasanya kan hanya ke satu yang panjang ya, tapi ini easi, ininya juga panjang, kemudian juga eata, hanya juga panjang, ya eami seperti biasa hanya panjang, eama juga hanya panjang. Nah biasanya untuk optatif ini itu menggunakan kata-kata ini, ya. Biasanya sih sace atau yadi. Sace atau yadi itu artinya jika, seandainya, ya. Kalau cak itu adalah dan. Nah, nanti kalau pas ngelihat di
contoh-contoh gitu, kalau di dalam teks Pali, ca itu biasanya diulang 2 kali. Itu fungsinya. Jadi, tapi tetap dibacanya hanya satu, dan. Tapi tetap kalau misalkan ada sesuatu A dan B gitu ya. Nah, kalau kita kan dannya satu, di Pali itu dannya ca-nya 2 kali. Ca, ca. A, ca, B. Atau A, ca, B, ca gitu ya. Bukan beca ya, B, ca gitu ya. Kalau misalkan ada kata 4, ada kata 4 yang dicacahin gitu, berarti ca-nya bisa jadi ada 5, kayak ada 4 yang mengikuti kata ini, 4 ca. Tapi kita biasanya cuma diterjemahkannya A, B, C, dan D gitu. Ya, tapi kalau di Pali tambah ca-nya, jadi kalau penerangan 4 ya ca-nya 4 gitu ya contohnya. Atau juga pi. Nah, kadang-kadang pi itu bisa diterjemahkan, bisa enggak. Tapi kalau diterjemahkan juga ada bisa juga ataupun gitu ya. Tapi jarang sekali pi enggak jarang tidak diterjemahkan juga. Kebanyakan juga ataupun. Nah, itu artinya bukan atau tidak ya. Jadi bisa jadi kalau itu diterjemahkannya tidak mungkin seperti itu. Atau iya itu bagaikan seperti gitu ya. Nah, ini pelajaran 15 cuma seperti ini, sudah selesai. Ya kan? Terlalu mudah. Nah, karena terlalu mudah, saya mau ngulang pelajaran-pelajaran sebelumnya ya, supaya yang sudah mahir makin mahir lagi ya. Oke, di sini saya mau menyatakan bahwa deklinasi kata benda itu berdasarkan 8 kasus. Ya, semuanya udah pada tahu ya. Kalau misalkan kata maskulin yang berakhiran a gitu ya, contohnya saya ambil di sini Purisa, laki-laki. Nah, ini deklinasinya. Nah, hari ini saya mau tambahkan. Di Pali primer nggak kepake, tapi nanti pada saat Bapak Ibu mau membaca Tipitaka, ya, banyak akan ditemui akhirannya to. Akhiran to itu kasusnya adalah ablatif. Ya, ini tolong dicatat aja. Ini kita tidak akan pakai selama kita belajar Pali primer sampai habis. Tapi ini akan bermanfaat pada saat Bapak Ibu nanti membaca Tipitaka, ya, Pali secara langsungnya. Kemudian juga untuk yang netral, ya, diperhatikan bahwa sebenarnya deklinasi netral itu mirip, sangat-sangat mirip dengan si maskulin. Yang berbeda itu hanya untuk kasus nominatif di sini. Tunggal. Dia tetap berakhirannya ong. Ya. Dan untuk yang jamak, dia ada 2 bentuk. Bukan hanya berakhiran a, tapi juga berakhiran ani. Ya. Begitu juga dengan yang objeknya. Objek jamak. Nah, itu juga ada 2 bentuk. Selain berakhiran e, juga ada berakhiran ani. Ya, begitu juga dengan untuk yang kasus vokatif. Ya, ada tambahan lagi 2 bentuk dengan tambahan belakangnya ani. Ya, jadi tetap yang berakhiran a, berakhiran e, berakhiran a itu tetap ada. Walaupun kita jarang menemukan di buku ini, karena di sini lebih banyak kalau netral yang digunakan untuk jamak biasanya pakai ani gitu ya, kebanyakan di buku ini. Tapi jangan lupa ya, kalau ada berakhiran a itu juga bisa sebagai bentuk jamak dari kasus benda netral. Kemudian juga yang untuk participle saat ini ya, itu ada berakhiran an sama mana. Yang paling banyak itu adalah berakhirannya sebenarnya an. Berakhiran mana itu sedikit ya, tapi walaupun sedikit kita harus kenal. Nanti pada saat membaca Tipitaka nggak akan kaget ya. Jadi tetap ada 2 bentuk ya. Nah, di sini saya ambil adalah deklinasinya itu adalah maskulin berakhiran a. Yang saya ingin tekankan adalah partisiple itu di deklinasi mengikuti kata bendanya. Jadi kalau kata bendanya maskulin, si partisiple itu dideklinasi sesuai dengan maskulin. Tapi kalau partisiple ini mengikuti kata benda netral, si partisiple ini harus dideklinasi sebagai netral. Ya, itu kalau untuk yang maskulin berakhiran a, netral juga berakhiran a. Nanti pada pelajaran 21
kita akan belajar yang namanya jenis kelaminnya adalah feminin. Untuk participle saat ini ya, nanti kita pelajarinya 21, sekarang nggak usah pusing lagi. Nanti akhirannya bukan A, tapi akhirannya I. Ya, tapi ini nggak usah dipusingin dulu. Nanti kita akan belajarnya di pelajaran 21. Ya, saya hanya ingin menekankan bahwa participle itu deklinasinya mengikuti kata benda sesuai dengan tiga kondisi. Jenis kelamin, akhiran, ya, jenis kelamin, akhiran, sama tunggal atau jamak. Ya, jadi kalau dia jamak, dia harus ikut jamak. Kalau dia tunggal, dia harus ikut tunggal, gitu. Ya, deklinasinya sesuai dengan jenis kelaminnya. Ya, ini nanti dibaca. Nah, kemudian ini saya mau memahami ya, supaya memahami berbagai cara ya. Contohnya saya di sini bikin pada kata kerja sederhana, ya susunan kali itu bisa berbeda, namun artinya sama. Ya, contohnya puriso putang pasati. Saat dibalik putangnya duluan, baru puriso, baru pasati, artinya sama, tidak berubah. Artinya adalah seorang laki-laki melihat seorang putra. Ya, jadi bisa posisi seperti ini. Kenapa bisa posisi seperti ini? Karena di Pali itu untuk kasus kata itu sudah jelas. Putang itu kasusnya adalah sebagai objek. Jadi walaupun kalimatnya seperti ini, putang itu mau ditaruh di depan, mau taruh di tengah, atau mau taruh di belakang, itu sifatnya adalah dia sebagai objek. Ya. Kemudian ada lagi, jika susunan dirubah, arti bisa berbeda. Ya, seperti ini. Puto, batang, pacanto, naro, pasati. Ya kan? Berarti si pacanto ini itu menerangkan naro. Karena dia adanya posisinya lebih dekat ke naro. Ya, jadi kita bisa menerjemahkan adalah oh, sorry. Salah saya. Di sini harusnya objek. Maaf ya. Sebentar. Maaf. Saya salah bikin contoh di sini. Saya harus koreksi. Maaf ya, terlalu buru-buru ini bikinnya. Cantang, marang, pasati, pacanto, puto. Iya. Tapi di sini nggak bisa jadi susunan berubah ya. Kayaknya saya rubah lagi. Ini saya hapus dulu aja ya. Nanti kalau saya ketemu contoh baru saya kasih lagi ya. Saya sebenarnya ingin memberi contohnya. Kalau posisi berubah itu sebenarnya translatannya itu akan berubah. Maaf ya. Oke. Kita lanjut ya. Kalimat berikutnya adalah pada gerund penerjemahan biasanya dari kiri ke kanan karena bisa berbeda arti ya. Contohnya adalah nahayitwa, hujintwa, sayati. Setelah mandi, makan, dia tidur. Ya, tapi kalau posisinya dirubah, gunjitwa, nahayitwa, yasati. Setelah makan, mandi, dia tidur. Ya, jadi posisi gerund itu kalau dirubah itu akan bisa berubah arti. Nah, ini sebenarnya ini juga sudah bisa mengakomodir contoh yang tadi saya hapus ya. Seperti ini maksudnya. Kemudian juga pada infinitif biasanya menerangkan kata kerja yang di kanannya atau yang di dekatnya. Ya, tapi pada saat nanti masuk melihat Tipitaka, jangan kaget kalau posisinya itu terbalik-balik. Ya, nanti harus dengan menggunakan logika. Harus kita berpikir. Tapi lebih gampangnya itu kuncinya adalah si infinitif itu letaknya dekat dengan kata kerja yang diterangkan untuk apa dilakukan si infinitif ini, gitu ya. Jadi seperti bujintung, agama gacati, ya kan? Setelah datang untuk makan, dia pergi, ya. Tapi kalau dibalik, agama bucintung,
gacchati. Berarti setelah datang, dia pergi untuk makan. Ya, artinya bisa berbeda ya di sini ya. Jadi angkat hati-hati. Jadi kalau tadi yang di pertama, mau posisinya dirubah, nggak merubah arti, tapi di sini kita harus tetap memperhatikan posisi, ya, yang seperti itu. Kemudian pada participle harus diperhatikan kasusnya, ya, ada jumlah, nama, jenis kelamin, ya, yang tadi saya bilang di depan tadi ya, misalkan Hasanto mitena saha salapami, ya, di sini walaupun tidak ada ahang, ya, seharusnya kan ada ahang ya sebagai subjek, tapi kita sudah memahami karena akhirannya adalah ami, ya kan, itu kan berarti orang pertama orang pertama tunggal, ya kan, jadi kita bisa terjemahkan saya yang sedang tersenyum bersama teman berbicara, ya, atau berbicara atau berbincang-bincang boleh. Kemudian Hasante namitena saha salah pahami, ya, jadi di sini saya berbicara bersama teman yang sedang tersenyum. Ya, jadi yang kita harus perhatikan nih, yang tersenyum itu saya atau teman. Ya, perhatikan di sini. Kemudian hati-hati untuk untuk kata ganti orang. Ya, biasanya di sini terjebak. Karena ahang itu berakhirannya dengan nigahita, ya kan? Partisiple itu yang berakhiran dengan nigahita disangkanya menerangkan si ahang. Ya, tapi harus perhatikan ahang itu adalah subjek. Ya, sedangkan akhiran nigahita ini adalah objek. Jadi nigahita itu sebenarnya lebih menerangkan si narang ini karena sama-sama objek. Jadi saya melihat orang yang sedang tersenyum. Ya kan? Nah, kalau yang di sini lain lagi karena Hasanto itu kan adalah subjek. Ya, walaupun dia di sini tidak ada ahangnya, tapi kita sudah harus pahami bahwa di sini adalah ahang. Ya, jadi kalau misalnya ahangnya saya tambahkan ke sini, ya, jadi jangan bingung, gitu. Kalau si ahangnya ini adalah Hasanto, gitu, ya, bisa paham ya. Jadi ahangnya itu di sini Hasantang ini bukan menerangkan ahang, Hasanto di sini menerangkan ahang, walaupun akhirannya berbeda. Ya, sampai di situ. Kemudian oke, sampai di sini saya mau ngetes. Saya mau ngetes Samanera Kemacara. Samanera Kemacara ada? Samanera ada ya. Bentar ya, Mudah-mudahan Samaneranya siap ya. Saya lagi pengen ngetes Samanera ini. Udah lama tidak berbincang-bincang dengan Samanera. Ada Sele, Samaneranya ada. Udah ya Samanera ya? Ya ada. Yoto Sele. Yoto Samanera. Samanera kan ini ya, menurut saya Samanera itu hafalannya kuat ya. Saya pengen ngetes, boleh ya Samanera ya? Ya boleh Sele. Saya minta Samanera deklinasi kata benda maskulin, boleh? Boleh. Silakan Samanera, katanya apa aja boleh, milih lah familiarnya Samanera. Maskulin yang kata puta ya. Boleh, puta boleh. Berarti kalau maskulin puta, puto, puta, putang, pute, putina, putehi, putebi, putasa, putaya, putanang, puta, putamha, putasma, putehi, putebi, putasa, putanang, pute, putamhi, putasming, putesu, puta, puta, puta. Sadu. Netral. Yang netral coba rupa ya. Rupa. Ya, oke, rupa. Rupa. Rupang, rupa, rupani. Rupang, rupe, rupani. Rupena, rupehi, rupebi. Rupasa, rupaya, rupanang. Rupa, rupamha, rupasma, rupehi, rupebi. Rupasa, rupanang.
rupa, rupani. Rupa-rupani. Oke. Sekarang apa? Sekarang gacanta. Gacanta ya. Gacanta yang present participle nih. Ya, present participle. Oke, yang present participle yang entak itu gacanto, gacanta, gacantang, gacante, gacantena, gacantehi, gacantasa, gacantanang, gacantamha, gacantamha, gacantasma, gacantehi, gacantebi, gacantasa, gacantanang, gacante, gacantamhi, gacantasming, gacantesu. Selesai. Vokalisnya saya nggak ini. Detiknya kan nggak ada. Iya. Oke, itu kan deklinasi ya. Ya. Sekarang terminasi, hafal nggak terminasi? Kata kerja. Yang present punya ya. Present tense. Kata Ya. kerja saat ini, present tense. Mau Ya. apa? Kata kerjanya apa? Kita coba pasati, Boleh, Pak Sati? Silahkan. pasati, pasanti, pasati, pasanti, pasasi, pasata, pasami, pasama. Keren. Satu lagi bisa nggak ya? Ya, apa? Kita kan udah belajar ini ya, apa? Future ya? Yang future tense coba pacisati ya. Boleh, silahkan. Pacisati, pacisanti, pacisasi, pacisata, pacisami, pacisama. Sadu. Keren. Nggak malu-maluin jadi murid Pondok Minda ya. Sadu. Terima kasih banyak sama Nera. Sama-sama. Sadu. Ya. Udah, kita lanjut ya. Senang saya. Oke, ini tambahan. Ya. Bagi yang merasa pelajarannya sudah berat, ini nggak dimasukin nggak apa-apa, tapi bagi yang sudah mahir, ini saya tambahkan ya. Jadi di dalam kali itu tidak ada yang namanya kata punya atau bahasa Inggrisnya itu has atau have ya. Untuk itu menggunakannya kasus genetif. Kasus genetif itu bisa ditambahkan bawati, hoti atau ati. Ya, ini jangan dibikin pusing. Ya, bagi yang ngerti silahkan ikut karena nanti akan kepake pada saat membaca Tipitaka dan mengerti, memahami. Bagi yang merasa berat nggak usah, nggak apa-apa ya. Jadi misalkan saya mau ngomong seseorang punya seorang putra, ya. Jadi bentuknya di tali itu adalah narasa puto bawati. Ya, jadi kita seorang putra menjadi milik seseorang. Nah, itu artinya adalah seseorang punya seorang putra. Ya, atau di Pali bentuknya ada lagi narasa puto ati. Ya, kalau kita terjemahkan adalah seorang putra ada milik seseorang. Tapi enggak begitu. Kita terjemahkannya adalah seseorang punya seorang putra. Atau di Pali lagi bentuknya narasa puto hoti. Seorang putra adalah milik seseorang. Tapi enggak begitu. Kita terjemahkan adalah seseorang punya seorang putra. Atau bentuk keempat, ada seseorang yang ngomong gitu, puto ati, ya artinya berarti kan dia punya seorang putra gitu, seorang putra ada gitu. Ya kalau kita terjemahkan adalah seorang putra ada, ya dari seseorang yang ngomong. Jadi di Pali ada bentuk ini, ada 4 bentuk, tapi kita terjemahkan hanya sebagai satu bentuk. Seseorang punya seorang putra. Ya. Kalau ini terlalu berat, lewatin aja. Nanti kalau udah pas senggang, selesai bikin PR, ini diamat-amati, biar pemahamannya lebih dalam mengenai bahasa Pali. Ya. Terus juga kemarin itu ya, hari Minggu yang lalu ya, hari Minggu yang lalu bukan hari ini, tadi pagi tapi minggu lalu, itu saya dengar kan Bante Keminda akan mengajar namanya Duka Matika, Tika Matika, Dhamma Sanggani. Nah, nanti Duka Matika itu Bapak Ibu yang mau mengikuti sebenarnya harus sudah mengikuti Abhidhamma dulu. Ya, dari pelajaran 1 sampai setidak-tidaknya sampai pelajaran 8. Ya, kan ada 9 bab ya. Tapi setidak-tidaknya harus sampai bab ke-8 itu dikuasai. Karena Tika Matika itu nanti lebih banyak bermain
dengan angka-angka, bagaimana kombinasi-kombinasi di dalam abidama. Itu seru. Nah, ada kadang-kadang pelajarannya adalah misalkan kusala, akusala. Nah, seperti itu. Banyak ada menggunakan namanya perbandingan apa A atau tidak A gitu. Apa namanya? Kebalikan, negation ya. Kalau bahasa Inggrisnya negation, bahasa Indonesia apa? Penyangkalan kali ya. Seperti Berlawanan ya saya lihat. perlawanan ya. Tapi kadang-kadang juga bukan perlawanan sih. Nah, ini saya kasih contoh ya. Jadi tadi yang nomor 6 ini sama yang ini itu plus ya, tambahan. Makanya saya ada kasih tanda ini. Ya, ini hanya khusus bagi yang sudah mampu mengikuti buku Pali Primer ya, dan mau ada tambahannya biar nggak apa namanya bosan, karena pelajarannya kan sekarang datar ya. Nah, jadi ini saya tambahkan. Ya, nak ditambahkan kata benda itu adalah tidak atau bukan. Ya, itu secara umumnya saja. Tapi nanti ada kita akan lihat artinya itu ada sedikit berbeda. Misalnya di sini adalah manusa. Ya, manusa itu artinya kan manusia. Kalau ditambahkan nak, dia menjadi amanusa. Artinya bukan manusia atau dewa atau setan. Ya, pokoknya bukan manusia aja, sesuatu yang bukan manusia. Jadi tergantung di cerita, di konteks itu. Lagi ceritain dengan dibandingkan dengan alam atas atau di alam bawah, seperti itu ya. Nah, di sini yang saya mau tekankan adalah na itu berubah menjadi a. Ya, jadi awalan a di sini sebenarnya adalah dari na. Ya, artinya adalah bukan, ya. Kemudian yang kedua adalah kusala, itu diterjemahkan saya baik, aku salah itu tidak baik. Nah, ini juga sama. Nah, itu berubah menjadi a. Ya. Kalau di sini kan lawannya, ya. Kalau tadi manusia sama amanusa kan sebenarnya bukan lawannya kan. Maksudnya sesuatu yang berbeda. Bukan manusia gitu. Bukan manusia tapi kita nggak tahu apa gitu. Kalau aku salah kan sudah pasti bertolak belakang, ya kan? Baik tidak baik gitu ya. Tapi tadi kan manusia belum tentu seperti itu, balik tidak berbalik ya. Kemudian ada lagi seka. Ya, tadi pagi Bante juga menerangkan ada seka, itu orang yang masih berlatih ya. Lawannya adalah aseka. Orang yang sudah selesai berlatih. Jadi orang yang sudah tidak perlu berlatih gitu. Ya, jadi A di sini itu malah lebih tinggi gitu. Jadi seka itu masih harus berlatih, ASK itu udah tidak perlu berlatih. Ya, jadi walaupun sama-sama depannya A dan sama-sama sebenarnya A itu berasal dari na, perhatikan artinya itu berbeda. Ya, jadi kalau seka masih di sini ASK itu di atasnya seka. Paham ya maksudnya saya ya? Kemudian ada lagi ati. Ati itu kan artinya ada ya, udah belajar kan kemarin kan ati. Kemudian ada apa? Deklinasinya itu dihafal ya, karena deklinasinya itu kan tidak umum ya, tidak mengikuti aturan, yaitu adalah bentuk tidak tetap, tidak peraturan ya, irregular. Jadi ati, santi, asi, atha, asmi, amhi, asma, amha ya, itu dihafal. Nanti itu akan sangat membantu kalau pada membaca teks di Pitaka. Ya. Sedangkan ati kalau ditambahin na itu adalah nati. Ya, jadi kayak tadi kan puto ati, ya kan? Saya punya putra gitu. Kalau orang itu ngomongnya puto nati, dia nggak punya anak artinya, dia nggak punya putra gitu. Ya, antara ati, nati gitu. Kemudian adalah agami. Agami itu adalah orang yang kembali, ya kan? Sedangkan kalau anagami, ya ini kan sudah biasa ya kita dengar ya kalau ikut kelas Bante, anagami itu sebenarnya adalah nah itu ditambahkan ke agami ini, tapi posisinya dia berubah jadi anagami. Ya, sebenarnya ini adalah juga daannya itu adalah berasalnya dari na. Ya, seperti itu. Nah, kemudian juga yang belajar abhidhamma pasti sudah tidak asing dengan yang namanya newa sama na gitu ya. Nah, ini sebenarnya newa di sini itu juga sebenarnya juga terdiri dari na ewa. Ya, jadi bukan dan bukan gitu. Seperti contohnya di sini adalah
newa sanyana sanyayatana kusala cita gitu. Nah, di sini ini dibagi nih. Na ditambahkan hewa, ditambahkan sanya, ditambahkan lagi na, ditambahkan sanya, ditambahkan ayatana dengan kusala cita. Ya, diterjemahkannya adalah kesadaran baik yang berkaitan dengan landasan bukan persepsi dan bukan non persepsi. Ya, di sini jadi contohnya. Bukan persepsi dan bukan non persepsi. Gitu ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Jadi hari ini saya memberikan tambahan karena pelajarannya terlalu ringan. Cuman ea, eyung, ea, si, ea, ta, ea, mi, ea, mudah gitu ya. Jadi makanya tadi saya mengulang dan minta sama Nera Kemacara ya kan. Nah juga saya memberikan tambahan 2 ini. Semoga bermanfaat ya. Ada pertanyaan atau enggak? Kalau nggak ada pertanyaan kita masuk ke soal-soal, bahas soal. Belum ada saya, Le. Nggak ada ya. Kalau Ya. nggak ada kita lanjut ya. Stop screen. Oke, udah kelihatan ya browsernya? Iya, sudah saya, Le. Oke, silahkan ada yang mencoba. Yang 14. Ada saya, Le. Pak Supriyanto, saya, Oh Le. iya, Pak Supri. Silakan Pak Supriyanto. Wandami saya Le. Hostu Pak Supri. Oke, ya. Ini saya coba ya. Iya Pak, silahkan. Nomor 1. Exercise 14 ya. Jadi Iya nomor Pak. 1. So pabatamha udentang candang pasitung pasadang aruhisati. So itu subjek ketiga tunggal. Iya. Pabatamha itu di sini ablatif tunggal dari. Udentang ini present participle berfungsi sebagai akusatif tunggal. Candang ini akusatif tunggal. Pasitung infinitif. Pasadang akusatif tunggal. Aruhisati kata kerja ketiga tunggal masa depan. Iya. Masa depan. Artinya dia akan menaiki istana untuk melihat bulan yang sedang terbit dari gunung. Sadu. Mudah ya Pak ya? Lumayan, lama juga kerjanya. Gak apa-apa. Nanti pelan-pelan pasti lebih cepat Pak. Tenang. Iya. Oke, nomor berapa? Ya, nomor 2. Bupalo corehi dipang rahitung amacehi saha mantesati. Bupalo itu subjek ketiga tunggal. Corehi itu di sini ablatif jamak. Dipang ini akusatif tunggal. Rakitung ini infinitif. Amacehi ini di sini instrumental. Jamak. Saha, karena ada saha. Iya. Sudah itu mantesati, kata kerja ketiga tunggal masa depan. Artinya ya, coba. Seorang raja akan berdiskusi bersama dengan menteri-menteri untuk melindungi pulau dari para pencuri. Sadu. Lanjut Pak. Yang ketiga, ahang samudang
taritwa, dipang, papunitwa, bandani, wikinisami, Sami, Pak. Jangan sami. sami, Iya. sami. Ya. Iya. Ahang itu subjek pertama tunggal. Subjek orang pertama tunggal. Ya. Samudang itu akusatif tunggal. Mm-mm. Taritwa itu jeren dari tarati. Iya. Dipang ini akusatif tunggal. Mm-mm. Papunitwa itu present jeren dari papunati. Iya. Bandani ini netral jamak akusatif. Iya. Wikinisami ini kata kerja masa depan pertama tunggal. Sadu. Silakan, Pak. Artinya, saya setelah menyeberang lautan dan mencapai sebuah pulau, lalu akan menjual barang-barang. Sadu. 4, Pak. Oke. Nomor 4. Tumhe wiharang upasan kamanta mage upani wikinante manuse pasis sata. Pasisata. Maaf, Pak, saya potong sebentar, Pak. Ya. Ini juga tolong dikoreksi ya. Ini bukan huruf Pali ya. Ini tidak ada ya. Upa. Pak Supri, kira-kira ini salahnya digantinya jadi apa nih, Pak? Paham nggak, Pak? N dong. N titik atas. N titik atas ya, bukan Iya. bukan. Oh, N titik atas ya. Iya. Kenapa, Pak? Karena ada K. Ada ta. Dia satu grup kan sama K, itu kan N titik atas. Oh, N titik atas ya. Oh, iya. Ya, ini tolong dikoreksi ya. Iya, terima kasih saya Lei. Pak, silakan diterjemahkan. Tumhe itu subjek orang kedua jamak. Wiharang ini akusatif tunggal. Upasan kamanta ini present participle dari upasan kamati. Mage ini di sini lokatif tunggal. Pupani ini netral jamak akusatif. Wikinante ini present participle dari wikinati. Manuse ini akusatif jamak. Pasisata ini kata kerja masa depan kedua jamak. Pasangan tunggal. Jadi artinya kalian yang sedang berkumpul ke wihara akan melihat orang-orang yang sedang menjual bunga-bunga di jalan. Upasan kamita diterjemahkan apa ya, Pak? Yang sedang berkumpul. Yang sedang berkumpul ya. Sebentar, saya ngecek dulu ya, Pak ya. Upasan kamita itu diterjemahkannya apa? Upasan kamita. Pergi, Pak. Pergi ya? Upasan kamati. Upasan kamati. Pergi ya? Jadi dia kata dasarnya, kata kerja orang ketiga tunggalnya adalah upasangkamati. Jadi diterjemahkannya boleh pergi mendekat atau adalah pergi gitu. Pergi mendekat sebenarnya. Jadi pergi approaching ya? Iya, approaching. Jadi upa ini, Pak, upa itu artinya mendekat.
Upa itu kan adalah awalan, ya kan? Ini biar gampang ingatnya, upa itu adalah upasaka. Ingat aja. Upasaka itu adalah orang yang mendekat. Ya, orang yang mendekat ke Buddha. Makanya disebut umat Buddha, ya, karena upasaka. Upanya itu artinya mendekat. Sedangkan sangkamati itu artinya pergi. Jadi pergi mendekat. Jadi boleh diterjemahkan sebagai pergi ke wihara gitu. Ya, ini biar mudah. Berarti yang sedang mendekati loh berarti ya. Ya, boleh. Yang Mendekati. sedang mendekati wihara. Boleh. Jadi di sini saya tidak terlalu menekankan kata-kata penerjemahan ya, karena tiap orang memahami kata-kata itu berbeda-beda ya. Jadi saya di sini lebih menekankan Bapak Ibu ngerti sebenarnya posisinya ini harus diterjemahkannya caranya bagaimana ya. Tapi nanti kata-katanya tergantung, ada yang suka pakai ada pergi mendekat, ada yang mendekati atau menghampiri gitu ya, terserah pilihan Bapak Ibu masing-masing ya. Orang-orang kan pemahaman katanya berbeda-beda ya Pak ya. Oh iya Pak, iya Bu, saya lain. Ngampiri juga bisa, ya. Boleh Pak. Iya. Pergi mendekat, menghampiri. Iya. Jadi kalian yang sedang mendekati ke wihara akan melihat orang-orang yang sedang menjual bunga-bunga di jalan. Sadu. Oke. Nomor 5, Pak. Ya, terima kasih. Nomor 5. Udakang otaritwa watani dowanto kasako nahayitwa gehang agamisati. Jadi di sini udakang ini netral akusatif tunggal. Otaritwa ini jeren dari otarati. Watani ini netral akusatif jamak. Dowanto ini present participle of dowati. Kasako ini subjek orang ketiga tunggal. Nahayitwa ini jeren dari nahayati. Gehang ini akusatif tunggal. Agamisati itu kata kerja masa depan ketiga tunggal. Ya. Ya. Artinya setelah turun ke air lalu mandi, seorang petani yang sedang mencuci pakaian-pakaian akan pulang rumah. Setelah turun air, lalu mandi, kan itunya jerennya harus diterjemahin dulu, Kak. Iya, boleh. Jadi setelah turun ke air, lalu kemudian mandi, seorang petani yang sedang mencuci pakaian-pakaian akan pulang ke rumah. Iya, sempurna, Pak. Terima kasih. Ya, satu. Terima kasih. Kesempatan yang lain ya, Pak ya. Ya, terima kasih saya Lai. Silakan yang lain. Iya, silakan Wira, Dhamma Wira. Silakan Wira. Ya, terima kasih Jaling. Ya, Madam saya Lai. Ya, Setiwatul. Ya, saya akan mencoba menjawab yang nomor 6 sampai 10. Ya mungkin cara saya agak berbeda ya. Nggak apa-apa. Silakan. Ya, terima kasih Jaling. Saya baca dulu. Game wiharanto tuang nagarang gantua rathang anisasi. Subjek predikatnya itu kata kerja utamanya yang anisasi. Ya. Itu kata kerja orang kedua tunggal. Iya. Berarti subjeknya yang orang kedua yang tuang. Artinya kamu. Lalu di situ ada, kalau dari kiri ke kanan ada present participle yang wiharanto. Itu wiharanto itu karena akhirannya o berarti punyanya tuang. Lalu
terusnya ada Gantua, ada Jeren, Mhm. lalu ya sudah. Terus berarti kalau di fungsinya satu-satu, Game itu lokatif dari, ya artinya di desa. Mhm. Wiharanto tadi sedang menetap ya, yang sedang. Lalu Tuang Kamu, Nagarang itu kota, Gantua itu setelah pergi, Ratang itu kereta sebagai objek. Mhm. Kalau diterjemahkan, kamu yang sedang tinggal di desa membawa kereta setelah pergi ke kota. Boleh. Silakan nomor 7. Ya. Nomor 7, Punyang, Katung, Icanta, Tumhe, Sapurisa, Papamite, Owadisata. Kata kerja utamanya yang Owadisata itu berarti kata kerja orang kedua jamak karena akhirannya ta. Berarti subjeknya itu yang orang kedua jamak yang tumhe, artinya kalian. Lalu dari kiri ke kanan ada infinitif, itu yang katung, artinya melakukan, untuk melakukan. Lalu ada present participle, icanta, itu artinya bermaksud, sedang bermaksud. Itu karena akhirannya ta panjang, berarti itu kepunyaan yang Sapurisa. Iya, Sapurisa yang hanya panjang juga. Sapurisa itu sebagai ablatif ya, ablatif. Lalu Papamite itu objeknya. Kalau diterjemahkan jadinya kalian menasehati teman-teman jahat dari orang-orang baik yang sedang bermaksud untuk melakukan kebajikan. Enggak gitu. Kenapa enggak gitu? Karena si Tumhe itu kan adalah orang kedua jamak kan? Iya. Kan? Nah, Icanta itu kan juga adalah jamak. Oh iya. Ya kan? Subjek jamak. Kalau Icanta untuk di si Sapurisa itu terlalu jauh. Jadi Icanta ini di dekatnya dengan si Tumhe. Paham? Iya, baik. Karena si Icantanya itu lebih dekatnya dengan Tumhe dan itu sama-sama posisinya adalah sebagai subjek jamak. Paham ya? Iya. Nah, kalau sudah paham, pertanyaan saya adalah Sapurisa di sini kasusnya apa jadinya? Ablatif ya, dari ya. Boleh, ablatif boleh juga. Ablatif yang Papamite ya. Boleh, dari ablatif boleh juga. Dari ablatif berarti kan dari orang-orang baik gitu ya? Iya. Oke, coba diterjemahkan dulu sebagai ablatif. Iya, dari depan ya. Ya. Dari subjeknya dulu aja. Kalian yang sedang bermaksud untuk melakukan kebajikan, menasehati akan menasehati teman-teman jahat dari orang-orang baik, dari orang baik satu aja.
akan menasihati orangnya dari orang baik gitu ya. Iya. Oke, itu satu ya. Untuk pilihannya sapurisa itu sebagai ablatif ya. Iya. Coba kalau asal sapurisanya itu ya, selain ablatif, kasusnya bisa apa lagi? Tadi kan sebagai nominatif kan sudah tidak ya, karena kan nominatifnya sudah si tumhe kan. Tumhe. Nah, nominatif udah enggak ya. Sekarang ablatif udah enggak nih. Sekarang yang berakhiran apa lagi? Vokatif. Iya, coba terjemahkan. Orang-orang baik, kalian, wahai orang-orang baik, kalian yang sedang bermaksud untuk melakukan kebajikan, menasihati teman-teman jahat. Iya, boleh. Boleh seperti itu. Jadi lebih mana? Lebih enak yang ablatif atau sebagai vokatif? Ya vokatif sih. Iya. Wahai orang-orang baik ya. Jadi nyambung kalian sama kamu. Iya, gitu. Paham ya? Ya, terima kasih Sally. Jadi paham kenapa icanta itu tidak diterjemahkan sebagai kesapurisa ya, tapi icanta itu nempelnya dengan tumhe karena dia posisinya lebih dekat. Ya. Baik. Silakan nomor 8. Nomor 8. Ya, nomor 8 Dhammang Sotung Uyane Misi dan Tanang Upasakanang Ahang Paniyang Dasami. Ini kata kerja utamanya dasami, artinya akan memberikan. Karena akhirannya mi berarti kata subjeknya itu orang pertama tunggal, yaitu ahang, artinya saya. Lalu kalau dari kiri ke kanan ada sotung, itu sebagai infinitif, artinya untuk mendengar. Lalu ada present participle yang misi dan tanang, itu punyanya upasakanang. Ya, artinya yang sedang duduk. Upasakanang itu datif tunggal. Datif jamak. Datif jamak. Ya, artinya untuk para upasaka. Paniyang itu objeknya, artinya air minum. Ya, setelah itu udah ya. Uyane itu lokatif. Kalau diterjemahkan saya akan memberikan air minum kepada para upasaka yang sedang duduk di taman untuk mendengarkan dhamma. Sadu. 9. Mayang Bupala Damena Dipe Pale sama. Kata kerja utamanya itu pale sama. Itu kata kerja masa depan ya, yang orang ke pertama tunggal. Jamak, maaf. Orang pertama jamak. Ya. Lalu subjeknya berarti yang orang pertama jamak yaitu mayang. Lalu ada di P, itu di P sebagai objek. Objek jamak. Lalu damena itu instrumental. Dan lalu bupala itu ablatif. Ablatif? Bisa ablatif, bisa vokatif. Ya, coba silakan. Kalau sebagai ablatif, kami akan memerintah pulau-pulau dengan dhamma dari raja. Kalau sebagai vokatif,
Wahai raja, kami akan memerintah pulau-pulau dengan dhamma. Lebih enak mana? Yang dari raja sih ya. Kalau saya. Dari raja? Dhamma dari raja. Tapi iya. Wahai raja. Ya bisa sih. Iya. Ya lebih. Ya sama aja saya kalau pendapat saya. Ada mungkin ada yang kalau menurut saya sebenarnya kira-kira Kalau pengertiannya Bupala itu dari, jadi pengertiannya si damanya itu damanya itu dari si raja ya? iya. Kalau damanya dari raja itu biasanya apa ya? Jadi bukan dari raja sih, tapi jadi kasusnya kepemilikan. Kasus genitif gitu. Damanya si raja gitu. Paham? Oh, iya. Paham kan? Damanya raja gitu. Tapi kalau di sini palesama diterjemahkannya apa coba? Kayak akan memerintah. Diterjemahkan palesama akan memerintah. Iya, dari katanya Paletti. Bentar ya, saya cek dulu ya, ada kemungkinan bisa ada kata lain nggak? Oh, apa tadi diterjemahkannya, Wira? Akan memerintah. Akan memerintah. Jadi bukan akan memerintah sih, akan menjaga. Oh, Paletti. Kalau akan menjaga, benar. Menjaga dari berarti bupalanya itu si ablatif. Iya. Menjaga dari raja gitu. Jadi mungkin ya. rajanya itu adalah raja yang kurang baik gitu. Jadi kami ingin menjaga pulau-pulau dengan dhamma dari raja-raja. Jadi maksudnya nih raja-raja ini akan menguasai pulau-pulau gitu ya kan? Oh, iya. Jadi kita menjaga pulau-pulau itu dari si raja-raja ini gitu. Jadi raja-raja ingin menyerang gitu ya? Iya, jadi raja-raja itu seakan-akan mau menyerang pulau, ya kan? Nah kita ingin menjaga pulau itu dengan dhamma. Baik. Maaf saya Le. Kalau jadi ablatif berarti dia singular ya, Mbak saya Le ya. Oh ya, sorry, singular dari raja. Jadi kami menjaga pulau-pulau dengan dhamma dari seorang raja gitu. Nah, itu lebih enak ya, lebih dipahami ya. Jadi kami akan menjaga pulau-pulau dengan dhamma dari seorang raja. Nah, itu. Jadi maksudnya si rajanya itu mau menyerang pulaunya gitu. Nah, kita ngejaga pulaunya itu gitu dari serangannya seperti itu. Iya, baik. Paham ya? Dari serangan ya. Ya, baik. Karena di sini dia bisa diterjemahkannya sebagai menjaga. Tapi ya, kalau di buku yang bahasa Inggris saya tadi melihatnya Paletti itu rules atau govern. Diterjemahkan apa bahasa Inggrisnya? Rules atau govern. Oh, rules atau govern ya? Iya. Iya. Di sini kalau Paletti itu kalau saya cek di buku bahasa Inggris ya? Iya, yang paling primer bahasa Inggris. Tapi sih harusnya Paletti itu memang jelas sih. Coba ya saya cek bahasa Inggris dulu ya. Di halaman 50. Di halaman 50? Iya, bahasa Inggris.
Nah, saya nggak ketemu ya di bukunya. Ini sih kalau saya melihat di kamus di terjemahannya adalah bahasa Inggrisnya itu protect, guard gitu ya, preserve gitu. Oh, iya baik. Jadi lebih tepat kalau ke bahasa Indonesia mungkin menjaga gitu ya, akan menjaga seperti itu. Baik saya. Ya, silakan. Saya kalau misalnya kayak kami para raja gitu nggak bisa ya saya Kami para raja. Jadi para rajanya juga nominatif jamak gitu, sama-sama nominatif jamak. Bisa boleh, ya? boleh, Ya. boleh. Oh, Itu juga boleh. Jadi bupalanya itu dianggap sebagai nominatif, mayangnya juga sebagai nominatif kan? Iya, Bisa, boleh, Iya. boleh. Dan itu saya rasa itu lebih iya, baik. Ya. Iya betul. Coba. Jadi kami para raja akan memerintah pulau-pulau dengan damai. Sempurna. Nah, itu Terima kasih, Kak. yang ingin saya tekankan ya, Wira ya. Nanti pada saat menerjemahkan bahasa Pali, itu kita harus menulis, harus rajin. Ya, intinya sebenarnya belajar Pali itu adalah rajin, gigih. Ya, kalau bukan rajin saya pergunakannya saya lebih suka gigih gitu. Jadi kita harus menulis segala kemungkinan gitu, ya kan? Kemudian kita harus membaca, kita selami artinya. Kalau membaca teks ya, membaca Tipitaka itu kan panjang ya, ada kalimatnya panjang, udah gitu paragrafnya panjang. Itu kita bisa menghubungkan jadi kalimat-kalimat berikutnya gitu. Ya, kalau di buku ini memang kita agak sulit karena hanya dapat sepenggal. Kita nggak ngerti idenya si penulis itu seperti apa. Ya, tapi makanya walaupun nanti membaca di teks, itu kemungkinan itu kita harus rajin catat supaya nanti kita pada saat akhirnya menerjemahkan kita baca ulang lagi itu kita akan nyambung ceritanya, nggak kehilangan konteks kalimatnya seperti itu. Baik. Oke, silakan nomor 10. Nomor 10. Rukhang patetwa halani kaditung icantang asapurisang ahang aku sami. Kata kerja utamanya aku sami, itu kata kerja orang pertama tunggal, lalu subjeknya berarti orang pertama tunggal yang yaitu ahang, artinya saya. Lalu dari kiri ke kanan ada jeren patetwa, artinya setelah jatuh. Lalu ada kaditung, artinya itu infinitif, artinya untuk mengunyah atau untuk memakan. Lalu ada icantang, itu present participle, artinya sedang bermaksud. Lalu ada asapurisang, itu objeknya. Kalau diterjemahkan dari subjek dulu, saya akan memarahi orang jahat tunggal, orang jahat yang sedang bermaksud untuk memakan buah-buah setelah jatuh dari pohon. Iya, boleh seperti itu. Oke, kira-kira paham ya, Wira ya? Bagian Wira ternyata agak sulit sedikit ya. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak Wira. Kita kasih kesempatan yang lain ya. Ya, baik, terima kasih. Terima kasih, sadu. Ya, silakan yang lain. Ya, ini ada Cik Yulia raise hand nih, saya lihat. Ya. Mungkin mau tanya. Silakan Cik Yulia. Halo, Wandami saya Lai. Bagi waktu, Cik Yulia. Ya, saya Lai, saya mau tanya yang tadi yang Wira
jawab di nomor 6 dan nomor 10. Yang nomor 6, saya mau bertanya, kalau menurut saya, setelah pergi ke kota untuk tinggal di desa, kamu akan membawa kereta. Apakah itu benar, saya Setelah pergi ke kota, untuk tinggal di desa, kamu akan membawa kereta. enggak. Karena Wiharanto itu bukan untuk sih. Kalau untuk itu tung. Wiharanto itu jadi bisa diterjemahkan pakai sedang, bisa nggak sedang juga boleh sih. Kamu yang tinggal di desa, gitu ya. Kamu yang tinggal di desa setelah pergi ke kota membawa kereta, atau kamu yang tinggal di desa membawa kereta setelah pergi ke kota, gitu. Kamu yang tinggal di desa. Sebentar. Oh, ini juga saya baru ingat lagi. Jadi gini, kamu yang tinggal di desa, ya kan? Ya. Setelah membawa kereta pergi ke kota. Yang akan. Mana sih? Setelah kamu yang tinggal di desa setelah pergi ke kota akan membawa kereta, ya kan? Pertama kan gitu kan? Kamu yang tinggal di desa setelah pergi ke kota akan membawa kereta, ya kan? Nah, tapi jangan lupa nih, saya juga baru ingat nih. Gantua, Jeren, itu kan terjemahannya bisa setelah, bisa ada lalu, sama bisa ada dan kan? Iya. Dan. Nah, dannya ini jangan lupa nih. Jadi kalau si Gantua dengan ketemu sama si akan, itu nanti bisa menjadi kayak menggunakan dan gitu. Jadi kamu yang tinggal di desa membawa kereta dan pergi ke kota. Itu saya rasa lebih tepat ya, karena Jeren itu bisa diterjemahkan dan. Oke. Terima kasih banyak, Ci Yulia. Ya, satu lagi saya karena saya juga masih belajar lagi. Saya termasuk yang sulit belajar bahasa. Saya itu kalau untuk matematik berhitung, memperkirakan taksiran apa itu jago. Cuma kalau ini saya parah banget. Jadi saya juga ikut belajar lagi, saya yang nomor 10 ya, nomor 10. Yang Rukang, Patetwa, Palani, Kaditung, Icantang, Asapurisang, Ahang, Ako, Sami. Saya memarahi orang jahat yang sedang menginginkan untuk makan buah-buahan setelah menebang pohon. Nah, ini kayaknya saya juga agak bingung. Bisa minta tolong dijelaskan lagi, saya nomor 10. Patetwa itu dari patati. Ya, patetwa dari patati. Patati itu berarti nebang ya. Jatuh. Enggak nebang. Jadi jatuh. Jadi buah-buahan yang jatuh dari pohon. Tapi sebenarnya di sini ya, patetwa itu sebenarnya bukan menerangkan si buah sebenarnya. Jadi sebenarnya yang jatuh dari pohon itu si ahang. Ahang. Yang jatuh di pohon, ahang. Iya. Patetwa. Ketawa aja si MK. Hah? Bentar ya, saya cari kemungkinannya dulu ya, Pak Katik. Loncat. Oh, enggak. Ini kosatif ini. Kenapa udah diajarin di sini ya? Oke, nah nomor 10 ini penulisnya ini yang ini. Jadi patetwa ini, Ci Yulia, ya. Ini kata dasarnya adalah sebenarnya patati. Betul. Patati itu A-nya pendek. Ya. Oke. Ya. Ini pelajarannya belum nyampe ini. Karena kausatif itu nanti baru belajarnya di pelajaran ke kausatif itu
pelajaran 23. Ya, ini penulisnya ini juga agak sedikit ada keliruan jadi. Jadi di sini ada namanya selipan E di sini. Ya kan? Sebenarnya kan patati itu kan sisipannya A. Iya. Ya kan? Iya, Nah, di saya- sini dia ada sisipannya E. Tapi E di sini itu bukan konjugasi yang dari 7 konjugasi, bukan sisipan ke-7. Tapi di sini nanti kita akan pelajarin di pelajaran 23, ini yang disebut namanya kausatif. Jadi menyebabkan. Ya, jadi saya coba terjemahkan seperti ini ya. Saya ya memarahi orang yang tidak baik yang menginginkan untuk makan buah-buahan ya setelah menyebabkan jatuh dari pohon. Jadi si orang tidak baik ini menyebabkan buah-buahan itu terjatuh dari pohon. Oh, Paham? saya memarahi orang jahat yang sedang menginginkan untuk makan buah-buahan setelah menyebabkan jatuh dari pohon. Begitu ya, Iya. saya lagi. Iya. Bentar, yang setelah menyebabkan itu yang mana sih, saya lagi? Ini bingung karena belum nyampe. Pelajarannya masih pelajaran 23. Saya udah lewat aja masih nggak ngerti loh. Kausatif. Oh iya, sorry kausatif. Oke. Paham ya? Ya, oke, Ini saya lagi. masalahnya kesian yang lain-lain yang belum belajar. Udah belajar aja nggak ngerti Dia kan ini. mestinya patitwa ya, saya Le ya. Iya. Iya, mestinya patitwa. Iya. Kalau patitwa, kalau dia patitwa ya, di sini patitwa, itu yang jatuh itu si aham. Paham? Jadi ini yang menyebabkan si buah-buahan jatuh itu si orang yang nggak baik ini, karena ini satu kesatuan nih. Nah ini saya kesian yang belum belajar. Udah, yang belum belajar nomor 10 dicoret, dilewatin. Telan aja ya. Iya, dilewatin aja, bukan ditelan, dilewatin aja. Jangan ditelan. Kesian. Oke, saya Lai, terima kasih saya Lai. Paham ya, Julia ya? Paham, terima kasih. Aduh. Oke. Aduh. Ternyata hari ini agak susah sedikit ya. Aduh. Padahal tadi saya udah ngerjain sama Nera, ini akibatnya ini. Oke, lanjut. Siapa yang mau coba? Ayo, ini yang raise hand Pak Supriyanto, kita mau coba atau mau bertanya, silakan. Gimana saya Le? Silakan. Pak. Saya Le, mau tanya ini nomor 10 ini. Iya, Pak. Rukang patetwa palani kaditung icantang asapurisang ahang akosami. Itu yang Pak patetwa itu bukan nyambung ke asapurisang ya. Jadi yang jatuh itu orang yang tidak baik itu jatuh. Dia setelah jatuh dari pohon, saya baru memarahi dia. Oh, bisa juga sih Pak, benar juga. Tapi kalau gitu juga bagian berarti begini kan, saya. Pateti ya, bukan. Saya enggak. Jadi kausatif juga Pak. Didengerin dulu ya Pak ya. Jadi saya, ya kan, setelah menyebabkan orang tidak baik ini jatuh dari pohon, ya kan, terus saya memarahi. Maaf saya Le, kayaknya rukam nggak bisa jadi ablatif ya saya Le. Ablatif? Kan jatuh dari pohon. Oh, jatuh ke pohon. Jatuh ke pohon. Jadi tadi terjemahan yang pertama kan udah bagus ya, maksudnya gini. Dia setelah orang itu setelah jatuh dari pohon, saya akan memarahi orang jahat yang berkeinginan untuk memakan buah-buahan itu. Jadi yang jatuh itu setelah jatuh dari pohon itu asapurisangnya. Bukan begitu ya. Coba maaf ya. Jadi setelah jatuh dari pohon, bukan. Saya akan benar. Saya
kejebak di sini nih. Jadi itu patetwa Bener itu Lausa Alim. Sebentar, Pak Ini Supriyanto. akusatif nih. Ini akusatif nih, bukan ablatif loh. akusatif. Iya, akusatif tunggal. Sebentar ya, enaknya gimana ya? Sebenarnya si patetwa ini itu pasti neranginnya si ahang. Ahang itu yang melakukan perbuatan. Saya menyebabkan pohon terjatuh. Saya setelah menyebabkan pohon terjatuh, ya kan? Saya setelah menyebabkan pohon terjatuh, memarahi orang tidak baik yang menginginkan untuk makan buah-buahan. Ah, iya, benar. Coba ya dipahami ya, Lausalim ya. Saya setelah menyebabkan pohon terjatuh, saya setelah menyebabkan pohon jatuh gitu ya, pohon jatuh, memarahi orang tidak baik yang ingin makan ya, yang mengharap untuk makan buah-buahan. Iya, sepertinya masuk akal ya Saleh. Lebih masuk akal ya. Jadi saya udah lagi nebang pohon gitu ya. Tapi bukan kondisinya bukan saya menebang ya. Ini pohonnya jatuh gitu. Saya menyebabkan pohon jatuh. Ya, saya menyebabkan pohon jatuh. Setelah saya menyebabkan pohon jatuh gitu, saya memarahi si orang jahat. Mungkin pohonnya jatuh itu masih ada buah-buahan. Orang jahatnya itu pengen ngambil buah-buahannya gitu. Pak Supri paham, Pak Supri? Ya, jadi patetwanya itu nggak boleh ke Asapurisang ya, pasangan dia ke sana ya. Enggak, Pak. Karena kalau Jeren itu pasti menerangkannya. Jeren itu Pak, kuncinya Jeren itu kalau di dalam kalimat yang seperti ini dia menerangkannya si subjek dulu. Subjek. Nggak boleh objek ya. Kalau objek nanti ceritanya akan dia posisinya berbeda lagi sih Pak. Iya. Kalau di sini dia posisinya karena lebih apa ya? Karena kalau di sini sebagai si Asapurisang, nanti dia posisinya itu juga sebagai akusatif. Akusatif patetwa. Jadi bukan patetwa, dia pakai apa? Participle. Gitu ya. Iya. Karena participle untuk menerangkan si akusatif ini, Pak. Bagus ya, yang nomor 10 ini ya. Walaupun ibaratnya si penulisnya bikin bingung, udah masukin kausatif duluan. Iya. Ya, saya mungkin harus dijelaskan kalau misalnya Jeren harusnya patitwa ya, saya ya. Iya, kalau dia di sini sebenarnya normal Jeren yang kita belum belajar sampai pelajaran 23 kausatif, di sini bukan tapi i. Patitwa, dan di sini juga bukan panjang, pendek. Patitwa. Ya. Tapi ini kalau yang nggak bisa ngikut ini dihapus saja ya. Karena ini kita belum belajar sebenarnya. Belajarnya nanti masih di pelajaran 23, masih 9 pelajaran lagi, masih jauh. Masih jauh. Ya udah. Ya, terima kasih saya Le. Sama-sama. Silakan ada yang lain mau coba? Ya. Izinin dulu ya. Elianti saya Le. Ya, silakan. Elianti, silakan Elianti. Wandami saya Le. Supihotu, Cili. Iya, saya belum mau nanya sih. Biasanya nanya duluan saya udah. Udah saya catat di nomor yang ujung-ujung sih saya. Oke. Dijawab pelan-pelan Cili ya. Ya, sorry saya yang nomor tadi 9 paleti itu artinya ada 3 ya. Menjaga sama memerintah. Tapi kalau jadi kalau memerintah, coba memerintah gimana?
Yang memerintah saya setuju sama Ci Aling sih. Kami para raja akan memerintah pulau-pulau dengan damai. Boleh. 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 Oke. Nomor 11 ya saya, Le. Danang, Dadamana, Silang, Rakanta, Mayang, Samanehi, Damang, Ugan, Hisama. Danang di sini tuh Dana di sini tuh objek netral. Dadamana ini present participle. Silang ini objek juga. Rakanta ini present participle. Mayang di sini adalah subjeknya, itu plural orang pertama. Samanehi itu ini instrumental. Terus Damang objek. Ugan Hisama ini kata kerja plural orang pertama future tense. Kalau saya translate, kami yang sedang memberikan dana sambil menjaga sila akan belajar dhamma dari para biku. Ya. Nomor 12. Dawan tamha, sakatamha, patantam, darakan, diswa, tuam, wejan, anesi. Dawan tamha di sini itu present participle. Sakatamha ini Sakatamha itu ablatifnya. Patantang ini present participle-nya juga. Darakan ini objeknya. Diswajeren, tuam ini subjek singular orang kedua. Wejang ini objek. Anesi itu kata kerja singular orang kedua. Setelah melihat seorang anak kecil yang sedang jatuh dari sebuah kereta yang sedang berlari, kamu membawakan seorang dokter. Kamu membawa Seorang dokter. seorang dokter. Iya, bisa juga sih. Jadi maksudnya dokternya dibawa kan ya untuk apa? Untuk obatin si anak kecil yang jatuh itu ceritanya. Boleh. Sadar. 13. Sacang, adigantung, usahanto, tapaso, tatagatang, pasitun, akan kati. Nah, Sacang. ini ada salah ini harusnya apa nih? Mana nih saya? N titik atas. Iya, sadu. Silakan. Sacang di sini objek, adigantun infinitif, usahanto present participle, tapaso ini subjeknya, tatagatang objek, pasitun infinitif juga, akan kati ini kata kerja orang ketiga singular. Soalnya tapaso subjeknya. 13. Seorang pertapa yang sedang berusaha untuk mendapatkan kebenaran, berharap untuk melihat tata-gata. Sadu. Nomor 14. Bude pasiditwa upasako dewa puto hutwa sagaloke upajati. Bude ini objek, objek yang plural. Pasiditwa jeren, upasako di sini subjeknya. Dewa puto ini objek. Hutwa jeren juga.
Sakaloke di sini lokatif. Upajati itu kata kerja singular kata kerja singular ketiga. Oke. Karena Oke. pas aku. Bude kasusnya selain tadi sebagai akusatif plural, ada kasus lain? Ada lokatif. Coba dua cara ya, diterjemahkan dua cara. Saya nomor 14. Setelah senang terhadap Buddha, lalu menjadi seorang dewa, seorang upasaka terlahir di sebuah alam surga. Iya, tapi budenya di sini kalau kayak gitu dia sebenarnya adalah sebagai lokatif. Oh, lokatif ya saya lihat. Ya, nanti diterjemahkannya adalah senang pada Buddha gitu. Oh. Jadi untuk lokatif itu bisa di atas, bisa di dalam, bisa pada. Ya kemarin kalau nggak salah Wira, yang Wira atau sama nih, saya lupa. Yang membantu saya mendapatkan kata pada gitu. Oh, berarti terjemahan saya yang tadi setelah senang terhadap atau pada Buddha ini budenya ini lokatif ya saya lihat. Lokatif. Saya mau nanya, berarti bude itu nggak mungkin akusatif jamak kah? Karena gini, ini agak sulit ya, karena ini pelajarannya nanti namanya kalau di dalam bahasa Pali itu namanya adalah pelajarannya sintak atau bahasa Palinya itu karaka. Sintak itu kalau orang komputer udah tahu ya, kalau sintak error maka programmingnya nggak jalan. Jadi sintak itu sebenarnya mungkin diterjemahkannya apa? Aturan penulisan ya. Jadi ada kata-kata tertentu seperti gacati. Gacati itu dia akan mintanya kasusnya akusatif untuk pergi ke ya. Gacati, ingat gacati? Gacati itu kalaupun pergi itu mintanya itu adalah kasusnya akusatif. Ya, gamang gacati. Dia pergi ke desa. Ya. Sebenarnya gacati itu kenapa minta si akusatif ini? Itu sebenarnya ada ada aturannya. Itu namanya di aturan sintak gitu, aturan penulisan. Ya, bahasa palingnya karaka gitu. Nah, begitu juga dengan pucati. Pucati ya kan? Meminta bertanya gitu kan? Bertanya itu diikutinya sama kasusnya ablatif. Tapi kalau kita kan bertanya ke gitu ya. Nah, itu sebenarnya pucati itu juga selalu diikutinya sama ablatif. Makanya kemarin akhirnya saya merubah bertanya itu menjadi apa? Memohon jawaban ya. Memohon jawaban dari. Jawaban dari. Nah, itu sebenarnya ada pelajarannya. Oke. Sintak itu. Nah, salah satunya pasidati. Ya. Pasidati ini juga dia mintanya itu lokatif. Senang pada Buddha. Oke, saya catat. Paham ya? Iya. Ya. Paham. Tapi ini jangan khawatir. Ini pun saya belajarinnya itu pada saat tahun ketiga. Belajar di ITBMU, universitas itu belajarnya tahun ketiga. Bapak Ibu ini baru berapa? 3 bulan kali ya? Tenang. Ya, kalau merasa sulit wajar. Wong saya belajar ini aja di tahun ketiga. Bapak Ibu baru di bulan ketiga. Bedanya 1:12. Ya. Dicatat aja, diingat-ingat kalau itu akan mintanya adalah untuk lokatif. Lokatif. Oh iya. Saya lanjutkan nomor 15. Udentang present participle, suryang objeknya, diswa ini geren, brahmano di sini subjeknya, GH itu ablatifnya, terus, nah saya nggak tahu nih, nikahama. Nikahama apa? Apa ini? Ada akhirannya a. Halo.
Ya, ya Leli. Halo saya Le. Ya, ya. Jadi, Yang akhirannya. ini Ya, ya saya Le. Nah ini perhatikan ini, ya diingetin. Ini adalah akhirannya adalah ya. Biasanya yang begini karena perubahan dari yang namanya ada penambahan ya. Ya, akhiran ya. Nah, akhiran ya itu apa? Akhiran ya itu adalah gerund. Gerund itu kan ada dua. Ya, yang intinya kan ada dua tuh. Ya. Ada tua sama ada ya. Ya. Dan diinget-inget ya ini punya sifat ya. Itu dia bisa menduplikasi yang di depan. Jadi ianya hilang, dia menjadikan dirinya ngikut sama konsonan yang diikutinya gitu. Oke. Berarti nikah. Jadi ni itu kan awalan. Ya, akar katanya sebenarnya nggak ada ha nih. Akar katanya itu kam. Oke. KAM. Ya, awalannya ni, akar katanya kam, KAM. Ditambahkan akhiran ya, gerund. Kamnya ini karena diikuti sama ni ini, dia menjadi duplikasi double, menjadi dua, ya. K itu dia menduplikasi diri menjadi ada angkanya ditambahin, ada KH ini karena duplikasi dari K karena dari efek dari awal ni. Ya, oke. Ini kam. Sampai di sini paham? Sampai di depan paham ya, ini kam. Paham. Oke. Nah, kam akhirannya kan M. Ditambahkan ya. Jadi dia berubah menjadi double M. Saya lupa ini. Saya masih punya pen dari Lau Saling. Bentar ya, bagaimana caranya ya? Ini saya share. Saya stop share dulu. Saya share screen yang ini. Ini ya, kelihatan ya? Kelihatan saya Le. Jadi gini, ni mana nih? Ni, ya kan? Ditambahkan akar kata kam. Maaf tulisan saya jelek. Ulang malu. Udah bagus saya Le. Apa ya? Gak apa-apa, jelas. Mana nih? Ditambahkan lagi ya. Oke. Di sini karena ni sama k ini biar ada tambahan kh. Karena k-nya menjadi duplikasi. Dan di sini m-nya ini kan jadi my. Nah, my-nya itu nanti dia berubah menjadi mm. Si ya-nya itu berubah menjadi m. Jadi akhirnya nikama. Paham ya? Oh, berarti ini gerund ya saya Le ya? Gerund. Perubahannya seperti ini. Paham ya? Saya ganti screen lagi ya. Ya, iya saya Le. Berarti ini tuh akar katanya nikamati kan saya Le? Maksudnya berasal dari kata nikamati kan? Iya, benar. Nikamati. Kata kerja orang ketiga tugasnya nikamati. Nomor 15 setelah meninggalkan rumah. Oke. Lanjut, Wandati ini adalah kata kerja ketiga yang tunggal. Jadi kalau saya translatekan, setelah melihat matahari yang sedang terbit, lalu meninggalkan dari rumah, seorang Brahmana memuja.
Le ya. Jadi nikama itu diterjemahkannya keluar aja. Coba. Oh, oke. Setelah melihat matahari yang sedang terbit, lalu keluar dari rumah, seorang Brahmana memuja kan? Iya, memuja, Wandati. menghormat atau apa gitu lah. Jadi ibaratnya Oh. kan si Brahmana itu ngelihat tuh mataharinya kan, ya kan? Ngelihat matahari kan dia posisinya dari Iya. masih di dalam rumah tuh. Nah, akhirnya dia keluar rumah. Habis keluar rumah dia menghormat gitu. Menghormatin mataharinya. Oh. Kan Oh, di oke, zaman dulu ngerti saya, Le. ada kebudayaan seperti itu gitu. Oke. Oke, Pak saya Le. Nah, salah satunya juga yang saya untuk belajar Pali itu kita coba memahami situasi zaman dulu gitu ya. Makanya tidak cukup hanya belajar Pali. Kita harus belajar banyak-banyak sutta ya, juga Abhidhamma supaya akhirnya kita punya ada rasa gitu. Rasa sebenarnya situasi zaman dulu tuh pada saat masih ada Sang Buddha itu nanti kayak apa sih gitu. Nah, itu kita akan punya feel-nya itu lebih kuat gitu ya. Punya rasanya itu lebih kuat. Oke. Terima kasih, Kelly. Oke, udah. Nggak ada pertanyaan lagi. Silahkan yang lain. Ya, Sisyana Oktavianti, silakan Sisyana. Malam saya Le Wandami. Ibu Sutiwatu. Saya Le. Ini maaf ya, kalau yang tadi untuk yang ini jadi balik lagi nih saya Le, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, tenang aja, santai Ibu. Kita nggak diburu-buru waktu kok. Saya udah nggak target waktu. Yang penting Bapak Ibu ngerti ya sebanyak mungkin yang saya pikir Bapak Ibu masih bisa cerna ya. Saya akan berikan ya. Saya tidak ingin Bapak Ibu hanya terlalu mengandalkan Pali primer ya. Karena tujuan saya mengajarkan Bapak Ibu itu sebenarnya adalah untuk nanti belajar lebih lanjut sehingga pada akhirnya bisa membaca Tipitaka ya. Jadi mohon maaf kalau saya memberikan materinya agak lebih ya, mungkin agak beban gitu ya untuk belajarnya. Tapi saya harap bisa diikuti karena nantinya Bapak Ibu akan merasakan manfaatnya gitu ya Bu ya. Jadi kalau untuk soal diulang-ulang, banyak bertanya, saya nggak apa-apa sekarang. Karena saya sudah tidak menargetkan waktu. Saya lagi cerita dulu sebenarnya pada saat awal diminta mengajar itu saya cukup berat karena saya tetap ada target waktu gitu ya, lau saling tahulah itu ceritanya. Tapi kemudian saya berpikir saya merasa saya bisa untuk mencapai target waktu saya. Makanya saya menerima untuk tawaran untuk mengajar gitu ya. Tapi kemudian juga ke sininya saya berpikir lagi kalau saya berpatokan terhadap target waktu saya itu akan tidak bermanfaat banyak bagi Bapak Ibu ya. Saya mengajar itu inginnya banyak manfaat yang Bapak Ibu dapatkan ya. Bisa memahami bahasa Pali sehingga akhirnya Bapak Ibu bisa membaca Tipitaka itu langsung dari bahasa Pali sehingga Bapak Ibu bisa merasakan kebahagiaan yang saya rasakan pada saat akhirnya saya memahami ajaran itu langsung dari bahasa Pali. Ya Bu ya, jadi jangan khawatir. Ibu mau nanya bolak-balik nih, sekarang kan kita udah pelajaran 14. Ibu mau nanya pelajaran 1 pun nggak apa-apa. Silahkan saja Ibu, tenang. Makasih saya Le. Sama-sama Ibu, silahkan. Saya mau nanya yang nomor 10 tadi ya. Iya. Setelah saya renungkan, saya punya jawaban sendiri. Tapi ini, kan ini nomor 10, ini kan tadi emang ada banyak ini ya, banyak pendapat. Kalau menurut saya ya ini saya Le, translate-nya itu saya akan memarahi. Jadi di sini kan ahang akosami. Saya akan memarahi orang yang tidak baik, yang berharap makan buah setelah jatuh dari pohon. Gitu. Masalahnya kalau saya rasa sih, kan ini maksudnya jadi gini, kan dia kan ahang akosami, jadi di sini kan tetap subjek ya, ya subjek sama kata kerja. Jadi saya akan memarahi tetap di depan. Saya akan memarahi orang yang tidak baik, yang berharap, ini kan icantam ini, yang berharap makan buah setelah jatuh dari pohon. Ya, masalahnya Bu, kalau Ibu terjemahkan seperti itu
itu nggak cocok dengan kasus rukamnya, Bu. Oh, Rukamnya begitu. ini kan bukan dari, Bu, bukan ablatif. Oh iya ya, itu ke pohon ya. Iya. Apa bisa diputar gitu ya, saya lihat. Jadi saya akan memarahi orang yang tidak baik yang berharap makan buah ke pohon setelah jatuh. Makin hancur ya. Sebenarnya sih ini sih kalau saya menyatakan memang ini mohon maaf ya, saya bukan mengkoreksi penulis ya, karena terus terang buku Pali Primer ini ya, ini adalah buku untuk berlatih Pali itu sampai saat ini adalah buku yang sangat mudah untuk diikuti ya, dan susunannya itu amat sangat rapih. Disusunnya ini sangat bagus ya. Saya setelah membaca buku Pali Primer ini, saya paham betul orang yang menyusun buku ini ya, itu adalah orang yang hebat. Iya. Sangat hebat. Pali sesusah apapun bisa dibikin mudah dengan step by step itu, dengan tahapan demi tahapan yang seperti ini. Sastra juga ya. Ahli lah Bu di sini, orang yang sangat ahli lah ya, yang bisa menulis buku ini ya. Cuman masalahnya di pelajaran ini ada kesalahan ya, namanya kita putujana ya Bu ya, apalagi saya orang yang nggak teliti, banyak salah-salahnya, mohon maaf ya. Nah di sini juga ada salah di sini karena sebenarnya sudah ada kan namanya pelajaran untuk yang kausatif yang belum diajarkan. Nanti kita belajarnya di pelajaran 23 gitu. Jadi mengapa saya bilang yang ini kalau memang belum mampu diikuti, dicoret saja, dicoret, nggak apa-apa. Nanti karena masih 9 pelajaran lagi, baru kita akan belajar untuk yang namanya kausatif ini. Kalau Lause Aling sama Ciulia karena sudah pernah belajar, langsung paham, sudah ngerti gitu ya. Tapi saya kasihan Bapak Ibu yang belum pernah belajar, yang baru belajar dari awal itu, untuk memahami ini nanti agak sedikit sulit gitu. Tunggu sampai pelajaran 23 nanti. Bu ya. Nomor 10, berarti nomor 10 hancur itu ya. Coret aja Bu, coret aja. Daripada nanti nggak bisa tidur Bu. Ya, nomor 6 saya lah. Nomor 6 saya punya jawaban sendiri ya. Jadi begini. Kan nomor 6 tuh sih Game, Wiharanto, Tuang, Nagaran, Gantua, Ratam, Anesasi. Jadi jawaban saya sih, kamu akan membawa kereta dari desa ke wihara setelah pergi ke kota. Kamu akan membawa kereta dari desa ke wihara setelah. Iya, jadi kan si Game sama Wiharanto ini kan deket nih dari kiri ke kanan. Jadi kan Gamenya kasusnya apa Bu? Dari ablatif? Ya dari desa. Ya. Enggak, Game akhiran E itu kasusnya apa aja Bu? Jamak ya, jamak. Akhiran E. Akhiran E. Kalau di sini sih catat jamak ya, akusatif jamak. Akusatif jamak. Lebih kalau soalnya tinggal di. Oh, gitu. Jadi dia tadi tinggal di. Oh, yang sedang tinggal gitu ya? Iya. Yang tinggal di desa. Boleh kamu yang sedang tinggal di desa, kamu yang tinggal di desa, nggak pakai sedang, itu juga boleh. Saya pikir harusnya dari subjek langsung kata kerja, nggak usah begitu juga ya? Dari subjek langsung kata kerja. Kata kerjanya yang mana? Kata kerjanya kan si anesasi. Iya. Coba. Tapi kan di sini apa? Ini apa Wiharanto? Wiharanto wihara ya?
Oh, ini kayak kemarin. Ini bukan wihara, Bu. Kalau wihara hanya panjang. Wihara. Oh, berdiam ya berarti ya. Wiharati. Ya, wiharati berdiam. Iya. Iya, berdiam. Nah, ini kan ada anto nih. Anto itu kan berarti partisipal kan, Bu? Kalau partisipal itu berarti kan nerangin kata benda yang di dekatnya. Jadi si partisipal ini nerangin si tuang ini nih, Bu. Oh iya, berarti benar. Kamu yang sedang tinggal di desa membawa kereta gitu ya. Iya. Kereta ya. Oh, berarti iya. Saya nggak ngeliat itu Wiharanto sama Wiharati. Wiharanto itu ternyata Wiharati. Iya, iya. Minggu kemarin juga ada yang salah lihat seperti itu ya. Nggak apa-apa, Bu. Tenang aja. Baru salah 2 kali, Bu. Masih ada kesempatan salah 3 kali. Tapi jangan lebih dari 3 kali ya, Bu. Iya, bahaya ya. Iya deh, saya lah. Iya, sama-sama Ibu. Ya. Sadu. Udah 29 ya. Tadi kita sampai Iya, Sally. Tadi kita sampai nomor 12 ya, Lausu ya. Tadi kita sudah sampai yang 15 ya. 15 ya. 15 selesai ya. Berarti kita lanjut minggu depan ya. Iya, saya Tapi lihat. PR-nya sekalian ya. Tadi kan udah ada saya terangin juga untuk pelajaran 15 ya. Jadi PR-nya tetap sampai pelajaran 15 ya. Nanti kita lanjutkan minggu depan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Lausu Ali.